Selamat pagi rekan-rekan ILP. Hari ini kita akan berbincang dengan Pak Freddy dan Bu Yurita selaku pasangan suami istri yang menjalankan bisnis properti di Citra Raya. Mari kita simak, let's go. Halo, Pak Tara. Gimana Pak? Baik Pak, sehat. Amin. Halo, Bu Yurita. Gimana kabarnya? Sama-sama. Ya, silahkan dulu Pak. Ayo, mari. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Pak Tara. Yurita. Waduh. Sukses selalu. Waduh, terima kasih Pak. Hari ini kita bisa bincang-bincang, Ya. ngobrol dengan Pak Freddy dan Bu Yurita di kantor agent properti ini Ya. di Citra Raya, Ray White Citra Raya ya Pak. Ya, betul Pak Tara. Ini teman-teman ILP Ya. semua ingin mendengar kisah dari Pak Freddy dan Ibu membangun bisnis kantor agent properti ini Pak. Iya, siap Pak Tara. Siapa tahu bisa jadi inspirasi, menjadi ide buat kita semua, Ya. teman-teman, dimanapun kita berada. Nah, pertama-tama nih Pak, Iya, Pak Tara. yang mendorong Pak Freddy dan Bu Yurita memulai bisnis ataupun membuka kantor agent properti ini, bagaimana Pak? Siapa dulu? Mungkin Pak Freddy dulu idenya atau dari Ibu dulu? Saya mulai ya Pak ya. Iya. Begini, sebenarnya karena keadaan waktu itu kan sebelum saya di properti kan saya ada bisnis lain ya. Iya, Ada bisnis lain itu dalam arti kita mengandalkan keahlian orang. oke. Ya, kan dengan keahlian orang itu biasanya kalau waktu-waktu rame dia suka nggak masuk. Nah, sedangkan waktu rame itu kan uangnya banyak ya. Ya, kalau boleh tahu Pak, Saya dulu buka bengkel sama motor dulu, sama Oke. variasi motor Oh. di depan gerbang Citra. Nah, kalau hari Minggu itu ternyata yang rame itu dia nggak masuk, ternyata dia ngerjain di rumah. Oke. Jadi dia ada mungkin job. Iya, tapi mungkin bukan mungkin ya, itu klien juga yang datang ke bengkel mau turun mesin, jadi dia arahkan. Tukaran nomor HP, Betul, itu ya. diarahkan ke rumah. Tapi lama kelamaan akhirnya saya berpikir, ini kalau seperti ini terus kita nggak bisa. Iya. Nah, waktu itu kan kebetulan istri udah di Bu Yurita udah di agent properti. Oke. Nah, lama-lama begitu akhirnya saya bilang kayaknya properti lebih menjanjikan nih. Tapi waktu itu Bu Yurita sudah di Ray White ini. Belum. Di agent, di agent, di brand lain. Iya, gitu di ya? brand lain, di brand lain. Akhirnya saya bilang kayaknya properti Citra ini kan lagi berkembang saat itu Pak. Itu kira-kira tahun berapa tuh Pak? 2013 Pak. Oh, oke, 2003. Jadi 2012 akhir itu kita diskusi, 2013 awal kita eksekusi buka kantor Raya di Citra Raya. Berarti yang nyemplung duluan adalah Bu Ibu Yurita, Yurita, betul. tapi ide membuka kantor Berdua, iya. diskusi seperti Iya, itu ya. karena masalah yang seperti tadi saya bilang. Jadi mestinya uang kita hari Minggu itu ada, tapi ternyata dipakai sama mekaniknya buat nah, itu. Jadi dari situ kita Kompetitornya orang sendiri. iya, jadi dari situ kita berpikir ternyata mengandalkan kalian orang, kalau kita nggak bisa bengkel itu repot. Iya, kecuali kita buka bengkel, Kita ngerti. kita juga. ngerti. Iya. Nah, itu lebih gampang. Si montirnya nggak datang, Kita bisa handle. Betul. Nah, akhirnya ya seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu kita buka kantor agent. Puji-Tuhan sampai sekarang Pak, udah ini jalan tahun ke-13 ya. Wow, sudah 13 tahun Ya, dari pemirsa. tahun 2013 sekarang 2025. Iya. Dari awal Januari kita Dari awal Januari ya, Iya. 13 tahun ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Yurita, Pak Freddy, kenapa pilih brandnya Ray White ya? Iya, pada saat itu gini Pak. Waktu kita mau buka pun kita memang diskusi di Citra waktu itu kan sudah ada 2 brand ya yang cukup besar, yang luar juga sama-sama. Nah, akhirnya kita bilang yang belum ada nih 2 nih, Era atau Century. Tapi kita akhirnya kita putuskan kita ambil bukan Era, sama
Era sama Ray White. Iya. Akhirnya kita putuskan kayaknya brand lebih terkenal tuh Ray White. Ray White ini kan perusahaan Australia Pak. Induk pusatnya itu di Australia. Jadi akhirnya kita kontak-kontak lah, cari di Google Ray White di mana. Kita kontak-kontak, ketemu BDA-nya, ya udah janji temu, dia datang lihat lokasinya dia cocok. Nah akhirnya kita dipanggil lah ke Ray White Indonesia di Gedung Sinarmat di Tamrin. Nego-nego udah akhirnya kita apply, disetujui. Iya. Nah dari situ kita mulai Pak, dari 2013 itu Sampai sekarang ini Bu ya. betul ya, Oke, jadi alasannya memang brandnya lebih terkenal. Iya. Nah, Puji Tuhan memang begitu Pak, karena pengalaman kita perusahaan besar kayak Astra itu kalau cari properti cari Ray White. ya, oke. Astra Internasional. Oke. Nah kemarin dia pernah properti juga nitip ke kita, dia email ke sini cari kantor agent Ray White paling dekat dengan properti dia, hanya kita bisa jual. Kalau nggak salah Pak, kalau buka kantor properti seperti ini, saya nggak tahu brand lain ya. Ya. Tapi kalau di brandnya yang Bapak pegang ini, ada aturan ya Pak. Ya. Satu wilayah nggak boleh 2 kantor ya Pak. Boleh saja Pak, cuman ada jarak. Oke, ada jarak. Jarak ya, jaraknya kurang lebih waktu saya nge-apply sekitar 5 kilo. Oh, dengan kantor yang lainnya. Dengan kantor agent yang sama. Iya, dengan kantor kantor brand yang sama. Betul. Kalau kantor lain nempel pun nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kalau merek lain nempel pun nggak masalah. Yang penting sama mereknya kuning dan kuning ini. Boleh. Betul, Pak Okta. Luar biasa. Nah itu teman-teman cerita awal mula bagaimana Pak Freddy bisa terjun di dunia kantor agent properti dan mengambil brand yang bernama Ray White. Nah, proses itu boleh dikatakan proses awal membangun kantor jual beli properti ini, Pak. Iya. Itu adalah dari kitanya. Nah, prosesnya itu, Pak, boleh cerita dong. Rukonya sewa atau bagaimana atau cari lokasi dulu. Awal-awal yang Bapak lakukan di Citra Raya apa tuh, Pak? Begitu, Pak? Awal-awalnya begini, sebelum kita buka kantor agent, kebetulan ini kan Citra ini lagi launching ruko. Ya, Kita info ke orang tuanya Bu Yurita. untuk invest di Citra. Ya. Nah, habis itu udah terjadilah pembelian unit di sini. Jadi memang kita nggak sewa ke orang lain untuk tempat. Oh, awal mulanya itu dulu. Iya. Tantangannya berarti pertama-tama, Pak? Tantangan pertama itu ya cari karyawan. Waktu itu kan orang apa sih Ray White? Mungkin ini ya, dalam artian karyawan dalam arti tenaga salesnya. Ya, sama si konsumen pun berpikiran pertama kali Ray White itu apa sih? Kantor apa sih? Orang banyak nggak tahu. Kalau di sini ya, kalau Jakarta udah familiar sekali dengan Ray White. Bukti dengan top brand terus berturut-turut belasan tahun, Pak. Ray White. Iya, Ray White. Nah, jadi tantangan pertamanya adalah memperkenalkan brand Iya. kepada konsumen yang ada di Citra Raya. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang dan Bu Yurita nih, saya pengen tahu menjalankan bisnis ini kan berdua suami istri. Nah, pembagian perannya dalam bisnis gimana, Bu? Oh iya, Siapa di lapangan, siapa yang di kantor nih? kalau saya kan emang backgroundnya dari marketing di properti juga. Iya. Jadi di lapangan saya udah biasa nanganin konsumen. Awalnya saya dulu nih yang di lapangan. Jadi supaya saya nggak terlalu banyak ngurusin manajemen, jadi saya minta Pak Freddy yang handle nih manajemen. Nah, Apalagi dalam hal administrasi mungkin, Bu ya? iya, untuk marketingnya, untuk follow up-nya, motivasinya itu Pak Freddy oke sih untuk itu. Jadi Bu Yurita di lapangan, karena memang ya di Citra Raya ini untuk unit-unit yang dijual, disewa itu banyak nama Bu Yurita tuh. Puji Tuhan, kebetulan dikasih Dipercaya sama. percaya. Ya. Baca konsumen ya. Betul. Terus juga saya yang bagian neliti surat-surat, dokumen itu juga kan butuh ketelitian juga. Nah itu pembagian peran antara Bu Yurita dengan Pak ini. Nah biasanya kalau ada keputusan yang mesti diambil, siapa yang ambil peranan lebih dulu atau diskusi dulu gitu, Pak Freddy dan Bu? Oh kalau untuk kita diskusi dulu Pak. Diskusi dulu ya.
karena ini kan dijalankan bersama-sama ya Pak. Iya. Nah, gimana Pak Freddy? Benar nggak nih Bu Yurita cerita begini nih? Iya, memang sebenarnya kalau keputusan memang kalau diambil dari kedua belah pihak nanti dikerucutkan jadi satu pemikiran itu memang jauh lebih baik dibandingin kita ngambil keputusan individual. Iya. Ya memang selama ini memang kita banyakkan diskusi berdua. Jadi ya udah deh, kita maunya seperti ini ya udah. Kalau udah deal dua-duanya, tapi kalau dengan jalan waktu yang mepet biasanya saya yang ngambil keputusan. Tapi kalau memang untuk waktu panjang kita diskusi. Kebanyakan yang mepet itu Pak keputusan yang taktis atau yang mesti perlu strategis atau Hampir dua-duanya Pak. oh, Taktis, strategi juga kadang-kadang ya seperti itu kan kita marketing biasanya ada klien yang bagaimana, oh ya udah oke, kita jalan seperti ini, kita jalan seperti ini. karena membutuhkan keputusan cepat supaya deal ya Pak. Iya, kalau di marketing kita telat sedikit hilang Pak. Iya benar. Jadi itulah teman-teman bagaimana Pak Freddy dan Bu Yurita menjalankan bisnis properti ini sebagai pasangan suami istri yang tetap kompak. Iya. Nah, di lapangan kerjasamanya juga mesti sinergi teman-teman. Iya betul. Nah, saya mau tanya juga nih, kan Bu Yurita di lapangan dalam menganalisis properti nih, Ibu lebih melihat kelayakan unitnya, propertinya, ataupun melihat prospek ke depan daripada si properti ini, Bu? Iya. Kalau saya, konsumen saya kebanyakan lihat dari prospek kedepannya, Pak. Selain dia pakai, buat investasi juga kedepannya. Gitu, seperti itu. Berarti poin antara dua ini, prospek investasi dari si properti itu ya. Iya. Pak Freddy, oke, setuju. Ya setuju Pak. Karena kan kita selain kita pakai properti tersebut kan kita harus memikirkan bahwa kita investasi udah cukup mahal ya properti, nggak ada yang belasan atau puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran. Iya. Nah kita sudah pakai, kita mesti tahu juga kalau saya pakai sekian tahun saya dapat investasi besar nggak returnnya nanti setelah saya mau jual gitu. Saya pernah lihat ya Pak, properti ini bagus sekali ya. Dia punya bangunan kokoh dan desainnya keren, bagus. Interiornya bagus. Cuman sayangnya Pak, dia berada di jalan bukan utama. Ya kalau misalnya kita bicara masuk ke gang lain, tapi rumahnya bagus sekali. Iya. Kadang saya suka berkelakar gitu kalau lagi bawa mobil bersama teman ataupun sama keluarga, saya bilang, ini rumah bagus. Tapi suatu hari dia kalau mau jual mungkin susah kali. Bener nggak Pak? Sangat susah Pak. Tuh. Setuju. Kenapa? Kalau kita invest properti, kalau di tempat jalan yang sempit, rumah kita bagus, kita mau jual orang pikir kalau santai dia mau jual 5M, saya mendingan beli di tempat yang strategis. 5M udah luar biasa. Iya. Gampang lagi jual. Betul. Nah, Pak Freddy, Ya. kalau Pak Freddy yang menjadi pertimbangan utama dalam membeli properti, boleh tips buat kita Pak? Yang pertama udah pasti lokasi Pak. Lokasi. Iya. Yang kedua lokasi juga. Lokasi. Dan ketiga tetap lokasi. Lokasi. Iya. Nah, Selalu seperti itu. Kenapa? Lokasi itu bisa menentukan nilai jual kita ke depannya, nilai investasi kita ke depannya seperti apa. Oke. Kalau lokasi kita strategis, bagus, itu biasanya nilai investasi kita sangat-sangat bagus, Pak. Iya. Dibandingin kita membeli properti memang murah, tapi di tempat yang jalannya sempit, habis itu aksesnya susah, itu pas kita udah beli, kita mau jual lagi pun susah. Sama seperti rumah yang begitu bagus, Ya, kokoh, ya, desainnya keren, ya. tapi berada di jalan yang pelosok. Nah, itu Pak. Itu maksudnya seperti itu, mirip seperti itu ya. Mungkin saya punya tanah, saya bangun bisa, Iya. tapi pada saat mau jual lagi Susah. susah. Iya. Seperti itu ya. Mm-mm. Nah, jadi Sama yang itu juga yang perhatikan adalah siapa developernya Pak. oke. Itu sangat. Pada saat kita beli untuk di perumahan ya mungkin. Iya, iya. Sangat mempengaruhi juga siapa developernya. Kadang-kadang kan ada developer yang nakal ya, dia udah jual tapi dia nggak bangun. Oke. Nah, jadi kasihan juga sih kalau yang seperti itu. Ada sih, cuman kita begituannya nggak ada sih yang ngalamin seperti itu. Karena dari awal saya udah memang protek Pak. Untuk developer kecil saya nggak mau masarin. Saya maunya yang besar aja. Yang udah inilah sudah maksudnya Ada selama ini bagus. Jejak rekamnya bagus ya, Ya, di dalam betul. dunia properti ya. Ya, karena kan kita bisnis properti ini bukan hanya untuk hari ini aja, Betul. untuk long term. Betul. Seandainya Pak Okta nih puas nih dengan pelayanan saya nih. Iya. Nah, suatu saat keluarga atau teman Pak Okta kalau nyari properti, oh cari Freddy aja Rewet tuh bagus pelayanannya. Betul.
Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, Mbak. Kita iklan yang seperti itu, wah, Betul. Mulut lewat mulut. mulut melewat itu jauh lebih dahsyat dibandingin kita ngiklan diri kita sendiri. Saya itu Mulut lewat mulut dan ada provennya, ada buktinya. Iya, ada Itu bukti. lebih kuat iya, daripada hanya sekedar iklan betul, Pak. tapi tidak ada bukti ataupun testimoni yang mereka alami gitu. Betul, Pak Okta. Jadi kita kalau udah sama developer pun Iya. kita nggak semua kita terima gitu loh. Oke. Jadi yang emang bagus baru kita mau pasarkan. Rekam jejaknya oke. Iya. Nah, Iya. jadi buat teman-teman yang ingin membeli properti, pastikan membeli di lokasi yang tepat. Ya. Betul, Pak ya? Yes. Di lokasi yang benar. Ya. Sama agentnya jangan hanya mau terima komisi aja. Jangan mesti informatif yang sebenarnya, Pak. Betul. Agennya yang terbuka apa adanya. Iya. Dan developernya dengan developer yang punya rekam jejak baik dan bagus di dunia properti. Iya, betul, Pak Okta. Nah, Nah, begini Pak dan Bu Yurita. Ya. Dengan kondisi ekonomi sekarang naik dan turun ya kan, apalagi di negara kita seperti ini, itu ada pengaruhnya nggak Pak terhadap pasar properti untuk ini sekarang tahun 2025 ini? Nah, ada nggak pengaruh? Ada sangat berpengaruh kan. Selama ini memang jual beli itu cukup signifikan ya. Mulai tahun ini agak berkurang jual beli, banyakan maunya sewa dulu. Oh. Sewanya memang meningkat banyak. Berarti strategi yang dilakukan Pak Freddy dan Bu Yurita nih untuk menghadapi ini, mungkin Bu Yurita ada strategi yang boleh sharing untuk menghadapi ini. Lebih banyak unit apa yang dilepas? Sewa ya? Sewa. Sama sekarang kalau untuk invest, untuk orang-orang yang punya uang nih, rumah-rumah banyak dijual murah untuk secondary-nya gitu loh. Waktunya invest ya. Ya, jadi waktunya invest sekarang gitu loh. Justru sekarang waktunya invest untuk rumah secondary. Iya, Ya. betul. Dengan- Karena harganya yang terjangkau. Dengan terjangkau ini. Berarti dengan kondisi ekonomi yang seperti ini bukan berarti hal yang buruk juga. Kan? Karena rumah kebutuhan Betul, juga, kan? Pak. Rumah juga kebutuhan, Iya, Pak. betul. Jadi buat teman-teman investor, ini timing yang tepat nih Iya. untuk membeli rumah-rumah properti secondary. Iya. Ya kan, seperti itu. Nah, itu strategi juga yang dijalankan oleh Pak Freddy dan Iya. Bu Yurita. Iya. Kalau rumah, kalau ruko, Pak? Sama, Pak. Ada juga kadang sebagian yang kalau kita buat invest ya memang sebenarnya saat inilah waktunya untuk beli. Saat inilah waktu yang tepat Iya. beli. Mirip saham ya, Pak? Nah, iya. Beli pada saat murah ya. Enggak, tapi properti itu rata-rata memang dia ada fluktuatifnya sih, Pak. Sekitar 8 sampai 10 tahun dia akan turun. Oke. Nanti dia akan naik lagi. Naik lagi seperti itu. Iya, betul. Kalau pada saat naik kita beli udah terlambat. Oke. Nah, itulah teman-teman strategi yang dilakukan oleh Pak Freddy dan Bu Yurita. Nah, seru juga nih Pak, kita bincang-bincang properti nih hari ini ya kan. Jadi saya juga tambah wawasan. Iya, Pak. Yang selama ini saya pikir beli properti itu cukup langsung ke developer. Ternyata kan kita ada agent properti ya, Iya. brandnya banyak. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Freddy dan Bu Yurita, segmen properti apa yang menjadi fokus bisnisnya nih Pak? Apakah perumahan, apakah sudah merambah ke sektor tanah komersil ataupun industri seperti itu Pak? Lebih banyak apa nih Pak? Kalau lebih banyak sih memang ke perumahan. Cuman semua kita masuk di ini sektor, Pak. Kayak
pergudangan, kapling komersil, rumah, ruko, semuanya kita masuk Pak memang. Sebenarnya semuanya masuk. Sudah masuk dari awal. Oke. Jadi permintaan apapun ke Ray White kita udah ada gitu. Kita siap. Dan kalau mau beli rumah primary pun dengan developer besar ya, kita bisa lewat kita. Harga sama Pak. Harganya sama. Harganya sama, sistemnya sama. Tidak ada yang di-up. Kalau saya boleh tanya nih, Ya. Pak Freddy dan Bu Yurita, ini kan kita riwayat Citra Raya, Iya. di Citra Raya. Betul. Umpama, Ya. saya mau beli rumah yang di BSD, Ya. Oke. umpama nih, Ya. Ya. karena saya sudah kenal Pak Freddy Ya. dan Bu Ya. Yurita, Ya. Tuh. tolong dong Bu Yurita, aku mau beli rumah di BSD. Oke. Bu Yurita bisa bantu nggak? Itu bisa nggak Pak Edi? Sangat bisa Pak. Oh bisa juga ya? Bisa. Karena kan kita sudah MOU juga dengan Sinar Mas, Oke. Sumarekon, Oke. Paramount, Alam Putra, Ciputra, semua kita developer besar kita MOU. Jadi sistemnya semua sama, harga sama, tidak ada perbedaan. Oke. Nah ini juga jadi informasi buat teman-teman ILP. Ya. Bahwa Pak Freddy walaupun kantornya di Citra Raya, bila mau ingin membeli properti di luar Citra Raya, BSD kah ataupun Serpong, Ya. bahkan Jakarta mungkin ya Pak ya, Iya Jakarta. Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia, Kita ada listingan juga sampai ke Bali, Lombok, ke Medan, ke Riau, ke Bangka. ada juga di luar Kalimantan juga pulau. ada. Karena kita ada jaringan Iya, juga di Ray White-nya kan Iya. bisa ya meminta barang apapun. Sampai ke Australia juga bisa Pak. Iya. Oh, Kalau mau oke. butuh Australia, barang di Australia, properti Iya. kita bisa. Teman-teman sudah mendengar, silakan kontak Pak Freddy dan Bu Yurita yang mau beli properti di luar Citra Raya. Iya. Saya pikir Citra Raya, Rewet ataupun agent Citra Raya, dia nggak boleh handle tempat lain. Nggak, Nah, boleh. ini informasi baru juga nih. Ternyata boleh seperti itu. Ya. Oke, thank you nih informasinya, Pak. Ya, boleh, Nah. boleh Bapak Ibu ya kalau butuh properti boleh kontak saya, Reddy atau Bu Yurita Iya. atau tim marketing Ray White Citra Raya. Kita Siap, total Pak. ada 21 orang di sini Pak. Siap, Marketing. siap. Nah, ini kan properti ini kan satu nilai transaksi yang tidak kecil, Pak. Betul. Ya. Ya kan, kalau saya hari ini mungkin bisnisnya cangkir ya mungkin terjangkau. Tapi kalau bicara properti kan nilainya lumayan nih. Ya. Nah, bagaimana pendekatannya, terutama Bu Yurita di lapangan nih, pendekatan Bu Yurita ke calon klien atau ke klien membangun trust, kepercayaan klien tuh, Bu sharing dong Bu. Gimana Bu? Baik, Pak. Jadi kalau sama klien kita tanya dulu kebutuhannya apa awalnya. Setelah kita tahu kebutuhannya, kita kasih informasi mana barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kita ajak lihat. Nah, dari itu kita maksudnya profesional lah ya. Terus kita juga jalanin surat-surat juga kita mesti yang benar gitu loh. Cara mereka DP juga nggak langsung ke pemilik tapi ke Ray White dulu. Oke. Setelah HP Ray White kita deteksi periksa data-datanya, kalau udah lengkap baru boleh kita kasih uang tanda jadinya ke pemilik seperti Setelah itu. kesepakatan juga. Setelah Iya, kesepakatan juga nah, dulu. tuh. Jadi klien juga aman, nyaman gitu loh buat bertransaksi dengan Ray White. Ada SOP yang kita harus jalankan. Iya. Ya, dan memang sebelum unit ini masuk ke jadi listingan di Ray White, dari pihak Ray White sudah harus periksa dulu surat-surat si unit dulu itu ya. Iya, kita mesti memastikan bahwa yang menjual itu orang yang tepat, bukan orang lain. Betul. Oke, oke. Nah, jadi di sertifikat sama nama di KTP. di KTP yang nitip itu harus sama. Kalaupun beda Pak, Kita misalnya nggak mau terima biasanya. namanya harus sama ya Pak. Iya, harus sama. Walaupun itu misalnya nama anaknya. Nama anaknya, jadi anaknya harus datang tanda tangan untuk menitipkan listingan ke kita. Oh, misalnya suratnya itu atas nama orang tua, Ya, tapi yang datang nitip anaknya. kita minta kontak orang tuanya. Kita pastikan bahwa memang orang tuanya mau jual. Oh, Kalau orang tuanya nggak mau jual, kita tetap nggak mau, Pak. oh, oke. Jadi memang dari awal sudah difilter Iya, betul. sedemikian rupa supaya pembeli pun transaksinya aman dan nyaman. Aman, betul. Dan transaksi uang tanda jadi pun masuk ke rekening PT kita, Pak. Oh, oke. Bukan ke marketing. Pokoknya kalau ke marketing kita nggak tanggung jawab. Tolak. Ya. Oke, nah ini teman-teman satu lagi info dalam pembelian properti yang lewat kantor-kantor agent, pastikan teman-teman mentransfer DP-nya bukan ke rekening pribadi ya Pak, Iya. ke rekening PT atau PT. perusahaan Ya. si agent properti ini ya Iya, teman-teman, itu ya. supaya jangan sampai Iya.
titipnya ke marketing, marketingnya terusin ke Ray White, taunya di-cut di tengah jalan. Iya. Disunat. Iya, betul. Oke, makasih nih Pak Bu informasinya, pendekatan terbaiknya buat calon-calon klien ini sangat membantu kita memilih unit tuh rasa nyaman dan Betul, amannya poin itu penting. terbangun gitu ya Iya. Pak. Ya? Betul, Pak. Nah, Bu Yurita, kalau tadi adalah bagaimana kita membangun trust klien. Nah, kalau kita masuk ke pelayanan nih, menjaga kualitas pelayanan, apa yang Bu Yurita dan Pak Freddy lakukan nih? Ya. Boleh Untuk- jawab, Bu Boleh, Yurita atau Bu saya Yurita? Boleh, Pak atau Bu Yurita Kita dulu? memberikan informasi, misalnya contoh nih daerah misalnya banjir atau yang nggak bagus atau nggak aman, itu kita pasti infokan. Seperti itu Pak, supaya konsumen dari awal kita udah kasih tahu kalau tetap mereka mau ambil ya itu mereka maksudnya nggak menyesal lah kemudian hari dan tidak menyalahkan agent seperti itu. Pasti Jadi, kita informasikan. memberikan informasi apa Yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya. Kita tahu lah ya. Ya. Tidak menambahi, tidak mengurangi, Iya, betul. seperti kan. Atau mungkin ada sistem khusus yang diterapkan di Ray White, Pak? Kalau sistem khusus sih sebenarnya nggak ada sih Pak, cuman seperti ini. Biasanya kalau rumah itu kan yang nilai jualnya akan menurun itu biasanya lokasinya rawan banjir, dekat Oke. rumah ibadah, Oke. dekat sutet. Habis itu ya seperti itu rata-rata nilai investasinya nggak bisa berkembang banyak. Seperti itu. Pokoknya intinya rumah ibadah, perkuburan, pemakamannya, sutet, sama Sutet, banjir, banjir. hindari kalau bisa Oke. untuk pembelian properti. Oke. Nah kalau kita kan selalu kita edukasi ya ke pembeli. Pak kalau bapak beli sini dekat itu loh, dekat ini loh. Oh ya ada itu. Nah kalau bapak mau kita syaratkan di sini. Nah, tapi itu kan pilihan bapak ya. Kalau bapak tetap mau di situ ya nggak apa-apa. Tapi pernah nggak Bapak sudah informasikan unit ini tuh kondisinya seperti ini, misalnya sutet, dekat sutet misalnya nih Pak. Tapi si klien tetap beli, Ada. walaupun kita udah informasi. Iya. Oh ya. Ada dekat rumah ibadah kita bilang Pak dekat ini oh nggak apa-apa lah dia bilang. Tapi karena mereka tetap ingin beli, Iya. penting kita apa adanya. Ya, jadi suatu saat dia akan komplain ternyata ada rumah ibadah di sini kan. Dia bilang, oh enggak, kita udah edukasi seperti itu, dia tetap mau beli kan, kita nggak disalahkan Pak. Iya, mungkin Kecuali kalau dia beli kita nggak info, suatu saat dia tahu, nah itu kita jadi masalah. betul. Tiba-tiba hujan sebentar banjir. Iya betul. Ya, kalau kita seperti itu kita selalu edukasi ke calon pembeli. Karena kan pembeli punya pertimbangan lain yang kita tidak tahu juga Iya, kan. Sama saya juga ngomong ke pembeli gini, Pak, kalau Bapak sudah cocok properti ini, selisih harga lebih mahal sedikit dibandingin tempat lain nggak apa-apa, Bapak beli. Kenapa? Iya. Bapak masa nyaman di situ, Bapak ngeliat feel-nya udah bagus, masa trust dengan rumah itu, Bapak beli nggak apa-apa, mahal dikit nggak masalah. Iya. Kenapa? Kalau Bapak beli di tempat lain yang lebih murah, ternyata Bapak setelah tempatin, Bapak masa nggak nyaman, nah itu nanti akan jadi pertimbangan. Saya suka bandingin gini, Pak, kalau Bapak mau beli Kijang LG tahun 2000, yang masih mulus kilometer 50.000, mungkin masih Bapak bisa cari. Kalau Bapak itu enggak. Kalau dia udah di situ aja nggak bisa pindah ke Nggak tempat. bisa geser, Nggak bisa geser, saya bilang. nggak bisa comot pindah. Iya, nggak bisa. Kok begitu ya Pak? Iya, saya bilang. Paling Akhirnya, kalau yang pengen perluasan rumah ya sebelahnya itu mahal dikit ya nggak apa-apa Nggak diambil apa-apa. gitu kan. betul.
Nah, Pak Freddy, setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak dan Ibu ya, Ya. saya menangkap satu kesimpulan. Iya. Besok saya beli properti, saya mau lewat agent properti aja. Iya Pak. Karena pertama, unitnya masuk sudah diseleksi dulu. Betul. Kedua, waktu saya sudah interest, tertarik, DP-nya dititip ke kantor agent properti. Betul. Karena ada pengalaman teman saya, Pak, Ya. dia nggak lewat agent properti, Ya. dia kontak langsung, rumah dijual. Ya. Ternyata itu bukan penjual sesungguhnya. Iya. Sudah transfer DP, orangnya itu nggak bisa dihubungi, Pak. Nah, Sering Pak kejadian begitu. betul. Nah, apa sih Pak, selain pandangan saya ini, yang menurut Pak Freddy dan Bu Yurita, sebaiknya orang beli properti lewat agent properti, Pak? Iya. Ini saya jelasin Pak. Kalau beli properti sebenarnya orang selama ini yang saya lihat ya, dia takut lewat agent. Kenapa? Takut harga lebih mahal pertama. Nah, saya sering dengar juga Ya. tuh, Pak. Padahal lewat agent kadang-kadang bisa dapat jauh lebih murah dibandingin dia nego langsung. Ya. Kedua, kalau seandainya kalau mau lewat agent, cari agent itu benar-benar yang punya kantornya yang jelas. Oke, sebaiknya kita ke kantornya. Iya, seharusnya ke kantornya. Kalau tanpa ada kantor, agent-agent itu kan kita nggak tahu kalau ada apa-apa, kita mau cari dia di mana. Kalau Pak Rewet, Citra Raya gini ya, kalau Iya. Bapak udah masuk uang transfernya Anda jadi ke PT kita, PT Anugerah Berlian Jaya, suatu saat ada masalah, kalau kantor ini nggak ada, Bapak bisa komplain lagi ke rakyat Indonesia, ke pusat, tanya, ini kemana? Rewet ini kemana sekarang? Kalau kita kan ada lagi di atasnya. Nah, kalau sudah seperti itu kan, jadi ngapain sih takut lewat agent? Lewat agent sama aja Pak, nggak ada bedanya. Jadi rumah Malahan penjual dan pembeli itu dibuat merasa nyaman. Penjual merasa nyaman, kalau kita ambil kolek datanya, pembeli kita urus semuanya, datang, tanda tangan, terima uang, selesai. Iya. Nggak perlu buka-bukaan pintunya, buat visit, segala macam. Itu tugas agent semua. Iya. Dan harga dijamin, kita tidak pernah markup. Di kantor kita, Rewet, Iya. saya udah wanti-wanti sama marketing. Iya. Tidak boleh markup 1.000 atau 1 rupiah pun tidak boleh. Sesuai. Kita berdasarkan kerja itu berdasarkan adalah fee yang kita terima dari penjual. Iya. Kalau pembeli itu tidak bayar kita apa-apa. Iya. Gratis ya. Gratis. Nah, kita layani seperti itu. Saya bilang kalau seandainya dalam selesai transaksi si penjual atau pembeli mau memberikan fee ke agentnya karena masa puas, itu hak kalian, nggak masalah. Tapi kalau minta tidak boleh sama sekali. Jadi bukan berarti penjual itu menitipkan unitnya harganya contoh 1M. Ya. Ya. Karena dititipkan listingan berubah jadi 1,1 Oh sekian. tidak. Kita Bukan tidak seperti itu ya. Ya. Pokoknya intinya kalau pemilik nitip 1M, kita akan memasarkan dengan harga yang sama 1M. Oke. Tidak boleh up atau kita rendahin, nggak boleh juga supaya orang kota kita itu nggak boleh. Oke. Kita harus kerja profesional. Apa yang udah titip 1M ya sudah 1M. Jadi Tergantung negosiasi nanti Pak harganya berapa. berarti pandangan bahwa beli properti lewat agent properti lebih mahal itu tidak Salah Tidak benar sekali. ya. Betul. Malahan dipermudah Pak kalau lewat agent. Ya, karena ada Udah disaring dulu. disaring dulu. Data-data verifikasi semua, legalitas semuanya sebelum sampai transaksi yang sebenarnya itu kita udah saring semua Pak. Dan karena memang itu kewajiban Iya. dari pihak agent properti Betul Pak. untuk mengurus dari awal hingga selesai. transaksi. Selesai pun kita bukan hanya selesai, udah goodbye pun nggak. Kita tetap tanya Pak gimana, Ya. seperti ada apa lagi gitu, atau ada mau pasang apa. Biasanya kita kenalin ke tukang. Iya. Atau bantu promo, Dapat di promo ya. sewa atau yang buka ruko baru ya seperti itu. Ya. Kita bantu usaha baru, kita bantu promosikan. Justru pembeli menyewa ruko, buka usaha. Contoh, Iya. rumah makan ayam goreng. Iya. Contoh, Seperti itu. itu bisa aja klien yang lain makan. Langsung kita membantu. Saya ngajak tim, Gitu ya. saya nanti tim marketing, ayo kita makan sini. Kemarin kan dia sewa sama si ibu ini ya, marketing Iya. kita ini. Ya udah kita ke sana, kita rame. Ya, Nanti terjadi kita, ya. simbiosis mutualisme. Mutualisme, betul Pak. Betul betul. Jadi pada saat klien kita yang menyewa, buka usaha, Ya. kita ikut mempromosikan, Ya. dia merasa happy, usahanya maju, Iya. berkembang, Iya. untungnya berlipat, Iya. besok beli Cari lagi kita Pak, betul Pak Okta. properti lagi, ya kan? Iya. Nah, benar-benar. Nah, Bu Yurita, menurut Bu Yurita, seberapa penting peran digital marketing
medsos, platform, Iya. online, properti lainnya nih. Ini penting nggak, mengambil peranan penting nggak dalam penjualan nih, Vin dan Pak Freddy? Untuk saat ini saya lihat perkembangannya cukup bagus ya Pak, signifikan. Karena anak-anak muda saat ini mereka pasti sebelum survei mereka tuh lihat medsos dulu, Iya. platform online juga kan seperti itu. Jadi mereka pada saat sebelum datang mereka sudah hubungi agent dulu, rumah-rumah mana yang mereka mau lihat. Jadi pada saat mereka lihatnya nggak terlalu lama, jadi udah verifikasi foto, udah lihat semua gambar-gambarnya, tinggal nanti di lapangan tinggal eksekusi mana yang mereka mau pilih, gitu seperti itu. Jadi menghemat waktu juga. Untuk surveinya ya. Ya, untuk agentnya juga kita bisa menjangkau ke kalangan yang lebih luas Pak kalau pakai media sosial seperti itu. Dibandingin kita pakai spanduk aja. Kalau spanduk aja mungkin area Citra Raya aja gitu loh seperti Iya. itu. Dan mungkin sekarang agak jarang ya Pak Freddy ya orang cari rumah kelilingan ya. Biasanya mereka buka-buka Ya itu Iya, awalnya. itu dulu ya. Iya, nanti setelah di lapangan mungkin kalau lihat spanduk baru telepon. Kontak lagi. Di kontak lagi gitu Iya. ya. Biasanya kan bermula dari scroll dulu nih. Iya. Ya, penting seperti itu. Dan untuk di rewet itu udah dilakukan ya, Pak? Sudah. Rewet pun punya one system namanya Pak. Oke. Ya, punya yang seperti itu. Jadi kita sesama rewet itu bisa connect link rewet se Indonesia. Jadi kita bisa ngeliat listingan mereka ada di mana. Kalau konsumen kita nyari di sini untuk nyari wilayah Jawa Timur, kita bisa lihat aja di sistemnya atau kita bisa kontak ke Yang bisa melihat itu calon pembeli atau kita. marketingnya yang Ya, bisa lihat. ya, kalau seandainya konsumen datang nih, Pak, saya mau butuh rumah di Surabaya, luas sekian-sekian. Oh, Ya di wilayah ini. itu yang tadi Bapak katakan bahwa walaupun kantor rewet Citra Raya, apabila saya ingin beli unit di Surabaya umpama, karena saya sudah kenal dengan Pak Freddy, Iya. pelayanannya oke, Bu Yurita juga oke. Pak, aku mau beli rumah di Surabaya, budgetnya sekian. Maka itu bisa dicari ya di. Iya. Keren loh Nanti kita yang sistemnya. bantu carikan. Makanya namanya one Sistem. system. Iya. Ya, teman-teman jangan ragu kalau mau beli properti di luar Tangerang atau di luar pulau, Pak Freddy bisa membantu. Iya. Ya, betul. Siap dengan senang hati, Pak. Nah, prinsip kita juga gini, Pak. Kita jual beli properti itu bukan hanya komisi yang kita cari. Iya, betul. Komisi gampang. Kita beberapa kali kita menolak untuk melakukan penjualan properti yang dari developer yang kecil-kecil itu. Kenapa? Memang komisinya mereka memberikan cukup besar, tapi saya tolak. Saya sebagai prinsipal di sini saya saring. Saya nggak mau masarin ini. Beresiko ya, Pak. Berisiko. Marketing Pak, kita udah ada kliennya kasih aja ke yang mau. Ya. Berarti menjalankan misinya Ya. terlebih dahulu. Iya. Baru- Ternyata nggak jadi bangun juga Pak. Oh, si developernya? Iya. Wah. Nah akhirnya untung kan saya bilang, Terluputkan. ya masalah. terluput kan kita dari Masalah ya. itu. Betul. Jadi tidak tergiur komisi besar, Ya, tapi lebih mengedepankan misinya. ya misi dan kita seleksi dulu lah yang mana yang kita mau pasarkan, mana yang enggak. Tapi Siap. kalau beli lewat area Citra Raya sih biasa kita aman Pak. Nah, Pak Freddy dan Bu Yurita, Ya. ada pengalaman unik gak ketemu dengan klien-klien yang selama dalam menjalankan bisnis properti ini, Pak? Mungkin klien yang unik, ataupun mungkin proyek yang penuh tantangan, atau mungkin transaksi yang sangat berkesan nih. Karena saya pernah dengar juga ada orang yang istilahnya kalau jodoh nggak kemana nih. Ya kan? Iya, tapi kalau nggak dicari nggak dapet juga Pak. Kan cari nggak ketemu ya, Wek? Nggak, maksud gini, ada yang pengalaman pembeli, Pak. Iya. Pengalaman penjual. Iya. Ya. Waktu itu dia ingin jual dengan harga sekian. Iya. Belum laku nih. Oke. Satu kali dia naikin, bukan turunin loh, Pak. Iya. Dia naikin, malah laku. Pernah nggak Pak ngalamin gitu? Dia naikin harganya, malah laku. Ya pernah sih seperti tapi jarang. Jarang sekali. ya? Ya ada lah pastinya. Nah, itu kan Itu kebetulan ketemu konsumen yang emang butuh tempat itu. berarti pembelinya benar-benar butuh. Iya, Seperti jadi itu ya, jadi luar biasa. Ada juga kita uniknya baru pasang spanduk 2 hari langsung terjual, itu juga ada. Oke. Itu pengalaman yang Iya. unik adalah pasang spanduk 2 hari langsung Iya. jadi Iya. laku gitu ya. Iya, betul. Terjual. Kalau proyek-proyek yang penuh tantangan, Pak, yang itu tadi mungkin developer itu ya. Iya. Kalau punya tantangan sih sebenarnya itu aja sih Pak. Sebelum saya ikut memasarkan properti itu, saya akan cek dulu portofolio dia udah bangun di mana aja. Habis itu
selesai nggak dia bangun. Kalau enggak ya biasa sih ya tetap tolak. Tolaknya juga bukan nggak mau, kita nggak mau. Halus aja, oh iya Pak, nanti saya akan ke sana, saya akan cek. Ya, seperti itu aja sih, kita nggak langsung nggak bisa, kita nggak mau, kita nggak. Ketemu klien yang sudah DP terus nggak jadi. Biasanya ada juga, tapi nggak banyak sih. Kalau udah DP biasanya dia udah pasti suka Pak. Ya, nggak banyak yang seperti Iya, itu ya. nggak banyak ya, karena mungkin dia dapat yang lebih bagus lagi, yang keinginan dia. Atau mungkin sudah DP yang penjualnya batal menjual. Bisa juga, bisa jadi juga. Nah kalau itu seperti itu Pak, DP-nya dikembalikan atau? DP-nya dikembalikan kalau kita sudah tanda tangan kesepakatan jual beli. Jadi seandainya uang masuk itu 10 juta tanda jadi. Kalau Iya. si penjual kita udah transfer ke dia membatalkan, dia wajib mengganti 10 juta dan ganti rugi 10 juta. Kalau dari reward sudah transfer ke penjual. Ya, sudah tanda tangan kesepakatan jual beli. Jadi Ya. begitupun sebaliknya. Kalau si pembeli yang membatalkan, uangnya hangus. Oke, dan itu umum sih. Umum. Memang seperti itu ya teman-teman di dunia properti. Ya itu umum, memang seperti itu. Bukan hanya properti saya pikir. Iya, semua kayaknya. Pembelian barang yang sudah ada DP dan pembeli membatalkan. Iya. Biasanya ada penalti apa gitu. Iya. Itu umum seperti itu. Iya. Untuk para penjual yang mau menitipkan propertinya di Real Citra Raya, Bapak Ibu akan mendapatkan kemudahan karena Bapak Ibu tidak perlu mengantarkan konsumen untuk ke lokasi. Bapak Ibu bisa fokus pada pekerjaan Bapak Ibu. Bapak Ibu menitipkan propertinya ke agen yang profesional. Kita bisa membantu untuk proses transaksi, mencarikan notaris, terus juga untuk para pembeli, calon pembeli yang KPR, kita pun akan bantu proses KPR-nya. Sehingga pada saat transaksi Bapak Ibu tinggal datang tanda tangan dan terima uangnya, seperti itu. Terima kasih buat semua para penjual yang sudah mau menitipkan, mempercayakan rewet untuk menjual propertinya. Bu, ada nggak pembeli yang tadinya awalnya mau secara KPR, Oke, dalam perjalanan berubah jadi cash, tunai gitu? gitu. Ada Pak, tapi Ada. ya beberapa kali kita emang ada pernah. Biasanya proses KPR-nya mungkin terhambat dari sisi mungkin ya. Biasanya kan mutasi keuangannya seperti itu yang dipersulit sama bank. Nah, jadi mereka karena butuh, ya udah pakai uang cashnya dulu. Itu seperti itu ada. Awalnya mungkin mereka pikir mau KPR nggak tembus-tembus lah Ya, ya, seperti itu. ngajuannya akhirnya Pakai cash. cashnya. Tentu lebih senang gitu ya. Iya, lebih cepat Pak. Lebih cepat prosesnya ya, Iya. beres kan, tuntas. Terima kasih. Jadi teman-teman ada case-case seperti itu ya, yang tadinya mau KPR berubah dan itu tetap dilayanin ya Pak? Tetap, Pak. Tetap dilayanin seperti itu. Dengan senang hati pokoknya Pak. Nah Pak Freddy, pandangan Bapak tentang prospek bisnis properti di Indonesia. Ini Pak, kalau kita ngelihat dari jumlah penduduk di Indonesia ya, yang udah 300 juta jiwa lebih ya, itu prospek properti Indonesia ini sangat-sangat menjanjikan. Kenapa? Setiap orang sudah berkeluarga biasanya dia pengen hidup sendiri, mandiri dengan pasangannya. Iya. Otomatis kan dia butuh properti Pak, Iya. ya kan? Betul. Ya kecuali kalau orang tuanya melarang dia untuk hidup mandiri, untuk menikah tinggal aja orang tuanya. Tapi rata-rata sih setahu saya sih setelah menikah mereka akan pisah. Minimal sewa. Ya minimal sewa. Iya, Ya. kalau belum bisa beli minimal sewa Betul. dan itu. Menurut Bu Yurita, untuk pasangan muda lebih menguntungkan beli atau sewa properti? Ini pertanyaannya agak ini juga pemirsa ya. Untuk saat ini kalau saya lihat kan properti banyak promo nih Pak, Iya. dengan keadaan ekonomi seperti ini, Iya. free PPN, terus dimudahkan untuk orang yang baru pertama kali punya rumah, DP bisa 0% seperti itu. Jadi kalau emang keuangan cukup untuk KPR, mereka pilih KPR untuk rumah yang di bawah 1M, itu dari Citra Raya. Jadi lebih menguntungkan beli ya. Iya. Iya. Nah, pasangan muda lebih menguntungkan beli. Jadi mesti ngobrol dengan Bu Yurita dan Pak Freddy untuk konsultasi. Ya, boleh. Jadi bukan hanya menerima jasa jual beli properti nih. Iya. Iya. Tapi sebelum beli itu memang seharusnya dilakukan Pak. Betul kan? Jadi pihak agen properti tahu kebutuhan, Iya. kemampuan, Iya. akhirnya kita bisa kasih solusi. Betul. Nah, cuman yang suka jadi kendala di lapangan, mereka nggak cerita kebutuhan tapi nggak cerita kemampuan. Akhirnya suka closingnya bingung ya Bu ya? Iya. Bener nggak? Iya, seperti itu.
Makanya kadang-kadang ya kita pelan-pelan lah ya korek, minta orang bank, kadang-kadang kita suruh minta orang bank yang telepon ke nasabahnya untuk cek keuangannya, analisa keuangannya. Setelah mereka rasa nyaman, baru baru klien tuh DP karena seperti itu, supaya uangnya tidak hangus juga kan, uang DP-nya. Berarti prospek ke depan untuk properti di Indonesia Sangat menjanjikan, Pak. menjanjikan. Iya. Nah, yang saat ini sedang dipersiapkan dari Rewight Pak untuk menghadapi ke depan prospek properti di masa depan ini apa Pak kira-kira? Sebenarnya Pak, yang kita perlu siapkan itu sebenarnya pelayanan kita ya Pak. Dengan pelayanan bagus, otomatis kan konsumen itu akan merasa puas. Kalau udah merasa puas, dia akan iklan ke teman-teman atau saudara-saudaranya mau beli properti. Ya, lewat mulut tadi. Lewat mulut tadi, ya. Karena apa? Kalau orang merasa puas, nggak mungkin dia akan menjelekkan kita. Ya. Tapi kalau kita sekali melakukan kesalahan, itu panjang urutannya Pak. Iya. Ke belakangnya panjang, akan ditinggal di marketing. Jadi selama ini yang saya minta ke marketing saya itu pelayanan. Jadi kita sebelum kita mikir uang, kita layanin orang dulu. Ya, misinya dulu. Nah, misinya dulu. Jadi dengan kita melayani baik, orang udah pasti trust sama kita. Udah, gua beli properti sama kamu deh, sama Rewight deh. Orang Rewight top pokoknya katanya. Jadi buat teman-teman pemirsa, sahabat ILP Ya. yang berencana untuk memiliki properti kedua, properti ketiga, jangan ragu. Ya. Masa depan bisnis properti di Indonesia makin jos. Yes. Dengan pertambahan penduduk, orang baru merit perlu rumah. Ya. Minimal mereka sewa loh. Ya. Minimal ya kan. Jadi jangan ragu untuk beli properti saat ini, ada saat yang terbaik ya Pak ya. Iya. Karena harga lagi banyak promo Pak. Karena harga lagi banyak promo di tahun ini. Ini tahun 2025 nih. Nanti video kan terus berjalan. Ya. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Saya sarankan kepada Bapak Ibu jangan takut untuk melakukan transaksi jual beli properti lewat agen properti. Kenapa? Lewat agen properti biasanya kita udah verifikasi data terlebih dahulu sebelum properti tersebut kita pasarkan. Dan uang sebagai tanda jadi pun kita selalu mengarahkan dan wajib transfernya ke rekening PT, tidak ke marketing yang bersangkutan. Kenapa? Ya kalau ke rekening PT ikut akan bertanggung jawab dengan uang yang Bapak Ibu yang sudah titipkan sebagai uang tanda jadi tersebut. Kalau ke marketing kan kita biasanya kurang tahu ya, karena kebanyakan ada oknum lah. Jadi saran saya carilah kantor agen properti yang memang sudah berpengalaman dan memang sudah ada nama gitu. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita sudah di penghujung pertanyaan nih Pak Freddy dan Iya. Bu Yurita nih. Iya. Dan saya sangat senang bisa bincang-bincang dengan Bu Yurita dan Pak Freddy. Banyak informasi yang akhirnya saya bisa serap dan buat pengalaman saya juga seperti itu. Yang dulu saya pikir, beli properti nggak perlu lah lewat agen properti. Ternyata rasa aman dan nyaman itu lebih ada dan terbangun untuk beli properti lewat agen properti. Betul, seperti Pak. itu. Nah, Pak Freddy, kalau boleh ada pesan nih Ya. untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis properti, Pak. Boleh Pak sharing-sharing buat sahabat pemirsa. Oke. Kepada teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau mau bisnis properti, saat inilah waktunya untuk berinvestasi. Kenapa harga ini lagi banyak turunnya? Karena apa? Ekonomi lagi kurang bagus, jadi rata-rata jual lagi perlu. Jadi sehingga kita waktu beli sekarang kita diamin aja, paling berapa lama kita jual lagi bisa untung. Biasanya seperti itu. Nah, kalau Bu Yurita gimana? Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang ingin memulai bisnis properti ini? Ya, karena bisnis properti ini prospeknya ke depannya bagus Pak, karena kita lihat ya banyak investor kita yang invest di Citra Raya ini khususnya, terus mereka konsultasi ke kita edukasi mana-mana tempat yang emang prospeknya bagus, mereka beli dengan harga yang bagus juga gitu loh. Kedepannya mereka jual, mereka untung, mereka happy gitu loh. Jadi para investor kalau mau invest ke Citra Raya boleh konsultasi ke kita dulu, lokasi mana yang bagus, tempat-tempat yang mana yang boleh diinvestasikan. Nanti kita bantu seperti itu. Untuk teman-teman agent yang mau bergabung di Citra Raya, kita juga welcome.
untuk bergabung di sini. Kita pasti bersama-sama untuk kita sukses bersama, untuk melayani juga, yang berikan terbaik buat konsumen-konsumen kita. Ya, kita bimbing juga. Kalau marketing mau join dengan Raya Citra Raya, kita bisa bimbing sampai jadi gitu, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau beli ataupun mau menitip jual ke properti Bapak Ibu, jangan ragu lewat Raya Citra Raya. Kenapa? Kami menjamin bahwa kenyamanan bertransaksi lewat Raya itu dijamin. Bapak Ibu tenang-tenang saja, duduk manis di rumah, kita olah semua sampai selesai, tanda tangan, terima uang, selesai. Dan untuk yang buat pembeli pun jangan takut, kita nggak akan ada markup harga sama sekali, tidak boleh. Karena di kantor kita Raya Citra Raya, saya sudah instruksikan ke semua marketing, tidak boleh ada yang markup harga. Dan kalau ada pun biasanya kita cut marketing tersebut, karena itu sudah melanggar. Nggak boleh, karena melanggar aturan kan nggak boleh, Pak. Nah, teman-teman semua, pemilik properti yang ingin dijual, Pak Freddy dan Bu Yurita Beserta tim ya. beserta tim Ya. siap menerima data-data unit dari teman-teman semua, terutama yang ada di Citra Raya. Kenapa? Karena para pembeli merasa aman dan nyaman jika membeli properti lewat agen properti. Ya. Karena data-data mereka sudah disortir terlebih dahulu, dan para pembeli mereka nyaman karena transfer DP-nya ke kantor dulu, sehingga itu semua diurusin dari awal sampai selesai. Ya. Dan juga sebagai teman-teman pemilik unit properti atau sebagai penjual juga tidak perlu repot. Ya. Pada saat ada orang yang ingin survei, tidak perlu menghabiskan waktu teman-teman, itu semua sudah dibantu atau dilayani dari teman-teman Ray White Citra Raya. Iya. Oke, teman-teman, jangan ragu karena di tempat ini juga tidak ada markup harga jual. Sesuai nilai nominalnya yang dipasarkan sesuai seperti Iya, betul. Sukses buat kita semua, Yes. sehat dan Amin. bahagia selalu. Yes, amin. Terima kasih Pak Okta. Siap, sama-sama. Iya. Oke Pak Freddy, terima kasih nih bincang-bincangnya hari ini Bu Yurita. Saya banyak dapat informasi. Saya izin pamit Pak, Ya. karena saya masih ada kegiatan yang lain. Ya. Tadi juga Bapak sepertinya ada yang mau lihat unit. Ya. Oleh karena itu saya izin dan pamit. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sama. Terima kasih banyak Pak Okta. Terima kasih. Sukses selalu ya Pak. Sukses selalu. Yes.